Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kemarin kita sudah saksikan sama-sama ya review dari DeWalt DCD 805. Ini adalah pengembangan dari hammer drill yang sebelumnya sudah sangat lama ya di Indonesia. Dan di konten ini saya penasaran ceritanya, kok untuk DCD 796 ini dibandingkan dengan DCD 805 lebih halus 805. Lebih halus dari sisi putarannya, ya putarannya di gearboxnya maupun untuk speed 1 ya. Begitupun untuk speed 2. Ini DCD 796. Kemudian ini DCD 805 yang terbaru. Bunyi hentakan pada saat berhentinya juga lebih kasar DCD 796. Kemudian untuk putarannya juga memang lebih halus DCD 805. Ya namanya produk pengembangan ya, produk penerus. Sehingga memang DeWalt melakukan beberapa improvement atau penyempurnaan pada sisi gearboxnya. Nah di sini saya akan coba untuk melihat apa benar bahwa gearbox pada DCD 805 ini dilengkapi dengan roller gauge ya. Jadi ada lapisan lagi untuk sebagai as ya pada gigi satelitnya, sehingga memang suara yang dihasilkan lebih kasar. Ya secara bahasa yang lebih gampang, ini lebih licin untuk gerakan dari gigi planetary gearnya, karena memang sudah dilapisi dengan roller. Oke guys, kita akan langsung untuk membandingkan mesin atau gearbox pada 796 dan 805. Seperti ini untuk perbedaan mesin ya, pada ini 796, kemudian yang sebelah kanan saya ini adalah DCD 805. Di review kemarin waktu saya mengulas lengkap ya untuk DCD 805, review dan pengujian, saya katakan bahwa yang pertama terdapat 3 improvement pada DCD 805 ini, generasi dari 796. Yang pertama adalah manajemen dari modulnya. Di sini kalau kita lihat secara kasat mata memang berbeda. Modul pada DCD 805 dengan modul pada DCD 796. Ya, sangat berbeda. Ini memang lebih terlihat lebih padat ya untuk komponen-komponennya di DCD 805. Wajar karena memang ada kenaikan RPM ya. Ada kenaikan RPM untuk speed 1 di 805 ini lebih tinggi dibandingkan dengan 796. Kemudian juga ada improvement di motor ya, motornya. Untuk ini sama-sama brushless motor, tetapi untuk ukuran 805 ini brushless motornya lebih kecil dibandingkan 796. 796 lebih tebal seperti ini ya. Seperti ini untuk 796 lebih tebal, sementara 805 itu lebih kecil untuk ukuran motornya. Tentunya improvement pada DCD 805 ini tidak hanya pada sisi elektrikalnya, tidak hanya pada sisi manajemen modul dan brushless motornya, tetapi DeWalt juga melakukan improvement pada gearbox. Untuk 796 memang ya Anda bisa tahu sendiri ya para pengguna DeWalt 796, apabila kita di speed 2 melepas trigger itu pasti suara cetaknya itu kencang, cetak itu. Nah itu tidak rusak. Baru pun sama seperti itu. Kalau kita lihat kompetitor yang lain, baik itu Bosch, baik itu Milwaukee ya. Duh mak kita saya jarang review guys ya, saya lupa. Pernah 1-2 tapi saya lupa. Ya Flex misalnya yang kemarin kita review, atau merek-merek kelas menengah ya, itu juga sama untuk speed 2 pasti menimbulkan bunyi. Rebranding yang kelas murah-murah di bawah 1 jutaan, hammer drill, impact drill, sama untuk speed 2 pada saat melepas trigger pasti akan ada suara yang lumayan keras ya, cetak gitu. Tapi kalau speed 1 tidak ada bunyi. Kalau saya melihatnya ya, banyak orang menyimpulkan ini beda-beda ya, tapi kalau menurut saya bunyi yang kasar pada saat kita melepas trigger di speed 2 untuk cordless drill, untuk bor baterai, itu dari suara gearbox yang berhenti secara mendadak. Pada saat kita melepas trigger mendadak seperti ini misalnya, tiba-tiba kita lepas, ya, arus yang menuju ke motor itu diputus oleh trigger dan modul. Jadi berhenti mendadak. Akibatnya akan ada suara yang Anda sering bilang, katakan di WA saya, kok kasar sih bang? Saya baru pakai ini. Biasanya saya punyanya bor listrik, kemudian saya beli hammer drill cordless,
Ya, saya nggak usah sebutin merek karena semua merek juga sama. Di speed 2 kok kasar, kalau speed 1 halus. Punya abang halus atau kasar di speed 2? Nah, padahal saya juga sebenarnya sudah sering katakan ya, di hampir semua review video, itu memang ada suara kasar pada speed 2. Ya, dan itu wajar, bukannya rusak, bukan. Nah, ini juga masalah-masalah pada DCD 796, saya banyak jumpai, punya Anda juga, sering banget saya juga dimintain tolong ya, untuk mengganti selektor speed 1, speed 2. Memang 796 ini untuk perpindahan speed 1, speed 2 ini agak keras. Sehingga seringnya adalah putus di bagian, patah di bagian lock yang di atas ini. Harganya sebenarnya murah, paling 50 ribuan atau 70 ribu, saya lupa. Tapi harus membelinya di service center. Saya pernah ngasih link ya, waktu review 796 ini untuk pembelian yang seperti ini itu di World yang di Depok ya, Depok Tokopedia. Ini sering rusak. Gak ada salahnya kalau memang ini patah. Nah, Anda kalau beli langsung aja beli 2 atau beli 3 buat persediaan di rumah gitu. Karena kadang-kadang kalau lagi kosong ya kosong. Seperti ini. Bagaimana Bang kalau dilem? Saya pernah nyoba guys ya, dilem. Karena kan patahannya masih tersimpan di sini. Dilem nggak akan kuat. Paling sehari 2 hari udah patah lagi. Jadi memang harus diganti. Tapi murah, 50-an ribu. Selektor. Nah, jadi untuk yang di elektrikalnya saya tidak akan membahas lebih lanjut ya, karena memang dijelasinya juga susah. Ini ilmu nggak kelihatan guys ya, bukan secara fisik. Sekarang saya akan jelaskan untuk perbedaan gearbox pada 796 dan 805. Kenapa 805 lebih halus? Nah, ini yang perlu kita bedah. Saya juga nggak mau mereview itu cuman ngelihat di brosurnya, kemudian, iya ya, ada pengembangan atau perbaikan di sisi ini. Ah, marilah kita lihat. Kalau dari sisi electrical ya secara kasat mata Anda bisa lihat sendiri. Ya, ini 805, yang ini adalah 796. Berbeda. Ini lebih pesek secara dimensi karena memang ukuran dari ketebalan brushless motornya juga lebih tipis, lebih kecil dibandingkan dengan 796. Keduanya sama-sama brushless motor. Kemudian yang kedua, sebelum saya bongkar 796, ini saya kadang-kadang bosan bongkar 796. ini guys ya. Sering ya Anda WA ke saya, Bang, ini caknya Bang, rada geol-geol, gimana cara nguranginya gitu. Nah, saya sih waktu itu pernah membuat kontennya sebenarnya. Jadi ininya Anda kencangkan ya. Sebelum saya bongkar nih, saya coba kencangkan dulu. Ya, menggunakan obeng biasa saja. Ini juga saya putar manual, bukan menggunakan screwdriver. Hanya saya nggak standby untuk obeng. Kita kencangkan sedikit, putar sedikit, set gitu. Ya. Asal set aja guys, set gitu. Putar lagi, set gitu, sedikit aja. Pakai perasaan. Iya, memang biasanya agak-agak kendor guys ya. Mungkin karena pemakaian, kan vibrasinya tinggi, getarannya tinggi. Ini lama-lama 4 baut ini jadi tambah kendor. Nah, kita bisa kencangkan di 4 titik ini. Biasanya setelah dikencangkan, ya, untuk geolnya bisa rada berkurang gitu. Tapi nggak akan bisa hilang geol itu. Semua power tool, hammer drill, impact drill, cordless, pasti ada geolnya. Nanti akan saya tunjukkan pada saat saya membedah kedua gearbox ini. Yang pertama kita lihat dulu yang 796, kita buka ya. Tuh, jangan lagi. Nah, ini nih ada spellingnya. Ya, gearbox ini ada spellingnya di dalam itu. Tidak presisi, semua bor seperti itu. Kalau terlalu presisi, ini akan mengakibatkan temperatur yang terlalu tinggi, gesekan. Ya, gesekannya akan parah, kemudian akan menurunkan kinerja dari bornya. Jadi dibuat memang agak oblak. Yang akibatnya, sak ini tidak akan bisa stabil seperti bor listrik. Bor listrik itu mempunyai konstruksi gearbox yang berbeda dengan cordless drill. Ya, seperti ini susunannya. Ya, ada 2 lapis untuk yang bagian belakang, 2 lapis planetary gear. Ini juga kita masih bisa uraikan lagi. Ini juga planetary gear ya. Untuk yang di dalam lebih kecil ukurannya. Biasanya 5 untuk jumlahnya. Nah, ini adalah sasis dari planetary gear. Ya. Ini udah planetary gear-nya sudah habis ya. Di dalam itu adalah pengaturan torsi. Nah, kenapa bisa ada geolnya kalau cordless drill itu atau bor baterai?
Karena memang bearing itu hanya satu biasanya di dalam sini. Ya. Di sisi sebalik ini tuh ada bearing hanya satu. Kemudian setelah satu di sini, as dari cap ini, ya, asnya ini hanya tersusun oleh planetary gear. Ini planetary gear-nya, planetary gear set, ya, SC, seperti ini. Kemudian langsung nempel ke brushless motor. Gear pada brushless motor. Yang ini. Nah, ini sangat berbeda susunan gearbox macam ini kalau dibandingkan dengan bor listrik. Makanya biasanya saya selalu menerima WA dari Anda yang kaget, "Bang, kok begini?" Merek apapun ya, bukan cuma DeWalt, merek apapun. "Bang, kok oblak, Bang ya? Ada oblaknya ya caknya?" Ya iya, pasti akan ada oblaknya. Karena ini ada spellingnya, guys. Ini kan hammer drill. Harus ada spelling maju mundur untuk gerakan impact. DCD 796 yang dilengkapi dengan fitur impact dan DCD 791. Jadi hanya drill driver atau bor saja, ya. Cuman bisa ngebor amanya kruk, nggak bisa ngebor ke tembok. Itu DCD 791. Itu caknya nggak ada maju mundur seperti ini. Biasanya cak kalau maju mundur seperti ini dipastikan punya fitur fasilitas impact, bisa buat bor tembok atau beton. Jadi pabrik pun membuatnya itu agak ada spellingnya. Ya. Pabrik pun membuatnya juga tidak presisi. Ada 0, sekian mili, ya. Itu spelling antara as dengan lubang pada bearing. Supaya bisa main lancar seperti ini, maju mundur. Oke ya. Jadi ya itulah ya, saya pastikan semuanya pasti ada oblaknya, ada geolnya. Buku terpaku semalam, bulan sabit melengkungkan senyummu, tabur bintang serupa kilau auramu. Firasat ini kata rindukah ataukah tanda bahaya? Kita lepas untuk planetary gear yang pertama. Wow, ini memang lebih terasa kokoh ya guys ya. Lebih mantul lagi nih untuk gearboxnya. Ya, memang dibuat lebih pesek ya untuk 805 ini. Seperti ini. Dan memang untuk 805 ini kalau kita lihat susunan planetary gear-nya itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan 796. Memang dibuat lebih pesek gitu. Tapi ukuran diameter ya, diameter dari sasisnya planetary gear ini lebih besar kalau dibandingkan dengan pendahulunya 796. Ya, beda. Ini adalah 796, kemudian yang sebelah kanan saya ini adalah 805. Beda diameternya. 805 lebih lebar. Jadi akan menghasilkan rasio gigi yang berbeda. Untuk ukuran dari as pada planetary gear-nya ini juga lebih besar jika dibandingkan 796. Jadi kalau melihat seperti ini, mestinya sih ya, durability atau keawetan dari produknya 805 mestinya lebih bagus dibandingkan pendahulunya. Kemudian ini adalah planetary gear, yang sebelah kanan ini 805, kemudian kiri adalah 796. Kalau kita perhatikan seperti ini, untuk roller gauge, ini yang sini ya guys, kecil ya. Mudah-mudahan terlihat. Ya sebenarnya ini sejenis bushing ya, pelapis ya. Jadi kayak dilapisi lagi lubangnya dengan bushing, baru ini masuk ke planetary gear. Seperti ini. Kalau kita lihat 796 untuk ukuran planetary gear-nya juga lebih kecil ya. Sebelah kiri ini lebih kecil dibandingkan 805. Terasa lebih tebal untuk 805, termasuk juga adanya roller gauge, adanya pelapis lagi. Sebenarnya 796 sudah ada roller gauge, tapi tipis ya, atau bushing ya, ada bushingnya lagi, tapi tipis. 805 ini lebih tebal. Jadi untuk penempatan pada sasis planetary gear itu lebih presisi. Ya di sini terlihat ya, mudah-mudahan terlihat di kamera. Ada bushingnya lagi, tebal, sehingga lebih presisi. Tetap masih ada oblaknya, karena itu wajar, memang harus dibikin ada spelling ya, tetapi tidak selonggar 796.
Ya, 796 untuk as ininya, as sasisnya ini lebih kecil. Kemudian untuk planetary gear-nya ini lebih oblak. Ya, namanya teknologi guys ya. Semua akan ada, semua terus dikembangkan untuk mendapatkan sebuah produk yang lebih baik, dan lebih baik. Good job DeWalt. Jadi memang untuk DCD 805 ada berbagai macam improvement dari sisi gearbox, kemudian brushless motor, ya, brushless motor, juga manajemen arus pada modulnya. Mantul. Boleh Anda tambahkan grease lagi ya. Tapi kalau saya sukanya kalau nambah grease nggak dari sisi depan langsung guys ya. Nanti aja pas di tengah kita tambahkan gemuk. Boleh juga langsung dari ini. Takut terlalu banyak nanti malahan gerakannya malah tambah berat. Kemudian yang ini juga saya tambahkan grease. Dan untuk 805 ini menurut saya di sisi belakang gearbox ini lebih tertutup ya. Sehingga grease ini nggak gampang keluar masuk ke brushless motornya. Speed 2, Speed 1. Ya ini juga beda ya. Kalau 805 untuk selektor Speed 1, Speed 2, selektornya plastiknya ini lebih tebal. Jadi rasanya ini akan lebih kuat dibanding pendahulunya 796. Lebih solid. Kemudian ini juga salah satu improvement yang pernah saya jelaskan pada saat mereview produk DCD 805. Ada sebuah seal ya, seal karet untuk melindungi nanti di bagian sini nempelnya supaya grease pada power tools ini tidak keluar sehingga mengotori di bagian casing ini maupun keluar lewat variable speed. Berbeda dengan pendahulunya 796 karena tidak dilengkapi dengan seal karet seperti ini ya. Ini suka pada keluar lewat sini guys ya untuk grease-nya kalau terlalu banyak. Kemudian bearing pada motornya juga sangat solid ya. Luar biasa ini. Kita pasang. Oke guys, jadi sekian video bongkar perbandingan DCD 796 dan DCD 805. Keduanya sama-sama hammer drill. Dan ternyata memang banyak sekali improvement atau pengembangan ya dari sebuah produk hammer drill keluaran dari DeWalt ini. Sekarang kita coba. Ini untuk speed 1. Speed 2. Low speednya mantap guys ya. Speed 2 agak mending sih karena kita tambahin grease ya. Jadi suara cetak gitu pada saat kita melepas trigger nggak terlalu keras. Tapi nanti lama-lama akan keras juga kalau udah grease-nya mulai jelek atau misalnya mulai habis. Ini speed 2. Kalau di Watt 805 ini memang suara hentakan, suara gearbox-nya memang lebih halus. Itu tadi karena beberapa improvement yang dilakukan oleh DeWalt. Oke guys, saya akhiri video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.